Ibu kandung remaja korban dugaan penganiayaan diteror, minta perlindungan LPSK. Luka batin Lisnawati belum pulih setelah kehilangan putranya, NS, 13, yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan oleh ibu tirinya di Sukabumi, Jawa Barat. Kini, ia kembali menghadapi tekanan berupa teror dari pihak tak dikenal. Didampingi kuasa hukumnya, Krisnamurti, serta anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Lisnawati mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 27 Februari 2026, untuk memohon perlindungan. Krisna mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir kliennya menerima panggilan telepon dan pesan dari nomor tak dikenal. Meski belum ada ancaman pembunuhan secara langsung, isi percakapan dinilai intimidatif dan menimbulkan ketakutan. Pertanyaannya seperti, kamu tinggal di mana? Ini sangat meresahkan secara psikis. Kami tidak mau ambil risiko, karena itu kami meminta perlindungan LPSK, ujar Krisna. Fakta kasus bocah 12 tahun di Sukabumi tewas diduga dianiaya ibu tiri. Anak laki-laki berinisial NS, 12, di Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia diduga akibat dianiaya ibu tiri. Nyawanya tidak tertolong meski sudah dibawa ke rumah sakit. Berikut fakta-fakta mengenai kasus tersebut. Pengakuan ayah. Ayah korban, Anwar Satibi, mengatakan saat kejadian ia tidak berada di rumah. Ia dihubungi istrinya agar pulang lantaran NS mengalami demam. Saya pulang ke rumah. Pas sampai di rumah saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Ma, kenapa ini kulitnya seperti ini?" Dia jawab, "Ini kan sakit panas, jadi pada melepuh," ujarnya di Sukabumi, Jumat, 20 Februari 2026, dipantau dari YouTube Kompas TV. Anwar mengatakan sang anak kemudian dibawa ke rumah sakit. NS sempat mengaku diberi minum air panas. Korban kemudian dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 19 Februari 2026. Autopsi. Anwar mengatakan ingin anaknya diautopsi untuk mengetahui penyebab meninggal. Ingin sekali saya melakukan autopsi karena saya ingin tahu intinya seperti itu, ingin memastikan. Saya nggak bisa nuduh-nuduh sembarangan. Nggak bisa, nanti kenanya fitnah. Nanti saya juga dituntut lagi sama orang, ucapnya. Keterangan kakek korban. Kakek korban, Isep Dadang Sukmana, menceritakan dugaan penganiayaan pada cucunya. Waktu itu pagi-pagi saya ditelepon dari pesantren, mempertanyakan masalah anak tidak masuk ke pesantren. Nah, kenapa yang lain sudah pada masuk? Anak Pak Anwar satu ini belum masuk ke pesantren, ujarnya dalam program Kompas Malam Kompas TV, Sabtu, 21 Februari 2026. Setelah itu, Isep mengaku mendapat kiriman video dari Anwar yang memperlihatkan anaknya dalam kondisi terluka. Ia kemudian menghubungi Anwar dan datang ke rumah sakit. Pas ketemu sama Pak Anwar, dia bilangkan sama ibu tiri bilangnya itu masuk rumah sakit itu adalah sakit panas. Nah, tapi ada kabar dari Pak Anwar bahwa dokter membicarakan ini bukan sakit panas, tapi di situ menyatakan indikasi kekerasan, ujarnya. Isep mengaku jadi penasaran dan mempertanyakan apakah betul cucunya mengalami kekerasan. Ia juga mengatakan korban sempat mengaku disuruh minum air panas oleh ibunya. Pas saya tanya, korban mengaku bahwa waktu itu disuruh minum air panas katanya. Ditanya itu suruh siapa? Suruh mama katanya, ungkapnya.